Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu, para jamaah suku yang saya cintai, semoga Allah merahmati kita, selalu memberi hidayah, terus kita berada dalam keistiqomahan. Ini adalah kauniyah yang ketiga, sesuai dengan perjalanan tausiah ba'da subuh yang sudah berjalan, di mana pekan pertama diisi oleh Pak Unang mengenai sejarah Rasul, kemudian pekan kedua diisi oleh Pak Dimyati mengenai fikih, dan pekan ketiga diisi oleh saya mengenai kauniyah, pekan keempat diisi oleh Pak Said mengenai kegiatan-kegiatan keislaman, berbagai kegiatan keislaman. Untuk seri yang ketiga ini, menyambung seri yang pertama mengenai pentingnya kauniyah dipahami oleh para muslimin. Kemudian kauniyah yang kedua sudah disampaikan betapa pentingnya ilmu pengetahuan dalam kita beribadah maupun bermuamalah. Dan hari ini saya akan menyampaikan materi yang langsung pada salah satu zat yang disebut sebagai bumi dan bebatuan. Bumi dan bebatuan ini yang tentunya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup dan indah. Kenapa diberi judul maha hidup dan indah? Karena dua hal ini yang tidak terbayang oleh kita saat ini. Bahwa yang disebut bumi ini hidup, bahwa yang disebut bebatuan ini juga indah-indah semua. Keindahan itu bukan hanya buatan manusia berupa lukisan, berupa produk-produk tangan dan pemikiran, tetapi juga ternyata bebatuan itu adalah barang yang sangat indah, baik yang biasa dipakai oleh ibu bapak sekalian, terutama ibu-ibu dengan segala macam perhiasannya, tapi juga bapak-bapak. Nah, oleh karena itu khusus nanti mengenai tentang bebatuan khusus yang berupa perhiasan, akan ada satu tema tersendiri, yaitu perhiasan di dalam Islam. Itu akan kita bahas kemudian. Yang berhubungan kemarin dengan fikih tentang air yang sudah disampaikan oleh Pak Dimyati, di Kaunia juga akan dibahas nanti khusus mengenai air dengan segala macam aspeknya. Kali ini saya akan menyampaikan dalam waktu yang singkat ini 3 poin pertama tentang bagaimana bebatuan itu bersiklus, kemudian bagaimana bebatuan itu bergerak, lempeng kita ini, dan bagaimana di Indonesia, apa posisinya bebatuan di Indonesia ini, seperti apa petanya, dan barulah saya akan perkenalkan nomor 4, 5, dan 6 tentang jenis bebatuan yang kita sebut sebagai batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorfik, yang padahal setiap hari kita temui, begitu. Nah, untuk hari ini kita dapat kehormatan dari Masjid Cigadung 2, Bapak-bapak sekalian, Al-Multazam sudah hadir di tempat ini, dan tadi Pak Iskandar sudah kontak saya juga, beliau lagi ke Balikpapan. Terima kasih. Kapan-kapan kita juga akan soan ke sana seperti yang lalu kita lakukan, insya Allah. Cigadung 2 ini juga banyak teman-teman dosen kita di sana. Baik, kita masuk pada materi yang pertama. Saya ambil tentang siklus bebatuan. Siklus bebatuan itu misalnya disampaikan di dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat ke-20. Wafil ardi, dan di bumi, di-nya ini adalah dari fi al-ardinya karena mengikuti fi sehingga dia harus kasroh. Dan karena ini merupakan ismiyah, kalimat yang dimulai dengan sebuah kata benda, maka berarti ini adalah sebagai khobar muqaddam.
Wafil ardi, dan di bumi ini ayatun. Dia menyampaikan bahwa di bumi ini terdapat ayat-ayat, terdapatnya adalah tambahan dari para mufasir. Adalah terdapat tanda-tanda. Tanda-tanda dalam hal ini tentunya kekuasaan Allah. Ayatun lil muqinin. Li-nya bagi, muqininnya juga kembali harus kasroh karena dia sebagai majrur daripada li, bagi orang-orang yang yakin. Nah, pertanyaannya adalah tanda-tanda apa yang ada di bumi? Kemarin waktu kauniyah pertama sudah disampaikan berbagai jenis tanda-tanda yang ada, terutama tentang apa yang terlihat oleh mata. Sekarang hari ini berbicara tentang bumi. Di bumi ini terdapat tanda-tanda bagi orang yang yakin. Nah, untuk meyakinkan, di kauniyah yang kedua disampaikan harus berilmu. Dan insya Allah kita sampaikan poin itu. Kita mulai misalnya di sini ada terhalang. Wal ardo mahadnaha. Naknya itu mahadna di sini. Naknya itu kami telah menghamparkannya kepada hak. Apa? Ternyata ada al-ardo di situ, fathah berarti dia adalah maf'ul. Berarti itu adalah objeknya. Mahadnaha sebetulnya kalimatnya. Mahadnaha al-ardo. Kami telah menghamparkan bumi, buminya di belakang. Tetapi mengapa al-ardo disimpan di depan di dalam kalimat ini? Itu mau menunjukkan bahwa al-ardo itu menjadi hal yang penting dalam kalimat ini. Sebetulnya berarti katanya adalah di bumi atau di bumi inilah kami telah, atau bumi inilah kami telah hamparkan. Jadi katanya menjadi fasid. Menjadi bumi telah dihamparkan kami, begitu. Jadi asalnya kalimat aktif, kami telah menghamparkan bumi, aslinya karena al-ardi didahulukan menjadi pasif bahasanya. Bumi, karena bumi didahulukan, al-ardo. Bumi dihamparkan kami. Jadi mau dijelaskan, bumi ini yang Anda pijak, yang kita duduki. Telah dihamparkan kami. Jadi kalimat me-nya ini yang asalnya kalimat aktif, itu dibuat menjadi pasif. Bumi telah dihamparkan kami. Begitu. Kemudian alqoina fiha rawaisa. Rawaisa itu seperti zabal, sama, itu adalah gunung. Memancangkan, di ini juga ada kami, alqoina, kami memancangkan fiha, dianya, gitu. Waroaisa, gunung-gunung. Kami memancangkan padanya gunung-gunung, tetapi kaminya karena sudah disebut di depan, maka tidak diulang. Dan wa'ambatna fiha min kulli say'in mauzun. Dan menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukurannya, mauzun. Mauzunin ini timbangan. Wazan, mauzun, itu timbangan. Jadi Allah telah menciptakan gunung-gunung ini dan terutama di sini memancangkannya. Mengapa bahasa memancangkannya? Karena gunung-gunung itu memiliki batu-batuan yang lebih keras daripada sekelilingnya. Jadi apabila ada gunung-gunung bertengger di Jawa Barat ini jumlahnya begitu banyak, Jawa Barat itu sangat banyak, itu berarti bahwa Jawa Barat itu lebih kokoh. Lebih kokoh karena apa? Gunungnya dipancangkan lebih banyak. Dan kemudian menumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Ukuran di sini mulai dari dirinya sendiri berukuran. Gunung besar, gunung kecil, gunung, ada bukit dan sebagainya. Baru materinya ada yang berdiameter besar, border, folder, kemudian sampai kecil, sampai sand, clay, silt, dan seterusnya, itu ukurannya. Dan kemudian juga nanti akan diterangkan berikutnya,
Yang terkecil yang terlempar seperti gambar ini, seperti kasus dulu waktu Galunggung meletus tahun 82 di Bandung kita dapat pasir, setiap meletus kita punya pasir di atap, di Tasik itu lebih besar daripada pasir. Pasirnya lebih besar-besar lagi. Jakarta dapatnya adalah debunya, gitu ya. Jadi debu yang lebih jauh pasir sampai Bandung, yang lebih kecil dari pasir adalah eh, debu begitu. Mang Koko punten ada yang kabel ini terlalu sensitif. Sebentar. Atau ini dipelankan sedikit ini. Sini ada dulu. Oke. Atas. Kebiak coba. Tes. Nah, ayo nama cekap juga. Insya Allah. Mari kita teruskan. Jadi gambar ini mau menunjukkan bahwa betapa kekuatan dari meletus ini, bahkan yang ini bahkan sampai ketika Tambora meletus, tercatat di dalam sejarah debunya itu sampai Eropa. Karena debunya sampai Eropa, ada masa 3 bulan Eropa tidak bisa menanam kentang. Sampai terjadi kelaparan sehingga tertulis dalam sejarah. Kalau tidak ada fenomena sampai masalah kepada mereka, mungkin tidak ditulis dalam sejarah. Di dalam sejarah ditulis bahwa ketika Tambora meletus itu, di mana debunya sampai ke Eropa. Kalau tidak salah ketika Galunggung meletus pun, itu jalur pesawat ke Australia dari Jakarta dialihkan. Karena terlalu berbahaya ketika nanti tersedot oleh balik-balik jet-nya pesawat jet tersebut begitu. Nah, jadi betapa letusan itu begitu tinggi sampai berkilometer, artinya berapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk melempar bebatuan dan pasir tersebut. Jadi Allah sudah menyiapkan gunung-gunung itu dan memancangkan padanya seperti yang kita lihat. Dan kemudian di dalam An-Nahl ayat ke-15, walki fil ardi rawaisa, dan memancangkan gunung-gunung di bumi, diulangi di dalam ayat yang lain dan nanti diulangi lagi di ayat-ayat yang lain, banyak sekali. Namun untuk kali ini beberapa saja. Antamida bikum, agar bumi tidak berguncang bikum bersama kalian, ya, diterjemahkan menjadi bersamamu, wa anharon, serta sungai-sungai. Jadi sungai-sungainya itu diapakan? Wasubulan, dan jalan-jalan. Tentunya adalah baliknya ke depan, yaitu Allah dalam hal ini menciptakan atau bersama dengan gunung-gunung tadi, sungai-sungai dan jalan-jalan, la'ala, semoga supaya la'alakum, semoga kalian tahtadun, mendapat petunjuk. Nah, jadi ketika gunung-gunung dipancangkan, kemudian sungai-sungai itu terjadi. Kenapa jadi terjadi? Karena ada sebuah ketinggian yang berbeda antara ini dan di bawahnya. Sehingga apabila terjadi hujan atau ada lava, dia akan turun ke bawah sesuai dengan gravitasi yang Allah ciptakan. Maka jadilah dia sungai-sungai. Dan kemudian juga jadilah jalan-jalan. Mengapa terjadi erosi? Akibat hujan yang besar, kemudian batuannya jadi pecah, sehingga tererosi, jadilah tanah yang datar. Akibat datar, di sini ada sawah-sawah. Di situ ada jalan-jalan yang pantas dilewati, karena datar. Jadi ini semua dibuat oleh Allah dengan mekanismenya, dengan sunatullahnya. Ada jalan-jalan, ada sungai-sungai begitu. Dan dengan jalan itu, sungai itu ada, di sini ada poin. Supaya mendapat petunjuk. Di mana petunjuknya? Bayangkan kalau kita tersesat di hutan, kalau ingin tahu pulang, maka ikuti sungai, pasti dia pulangnya akan ke laut. Dan di dataran tinggi akan turun ke bawah. Karena gravitasi dimiliki oleh air dan dia akan turun. Itulah menjadi alat untuk kita pulang. Petunjuk. Tuh. Begitu juga terlihat dari kualitas batu. Batu-batu yang besar itu ada di atas, makin ke bawah itu makin kecil di sungai itu. Kalau sungainya masih tajam-tajam batunya, berarti sungai masih di pegunungan.
Kalau sungai isinya mulai pasir dan mulai tanah-tanah yang halus, itu berarti sudah dekat muara dan seterusnya. Petunjuk semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Turun ke bawah, bahkan kalau di sini ada permukaan laut, saudara-saudara bisa lihat, kok laut setipis ini ya? Iya, yang kita sebut laut itu dalam, ternyata tipis. Di bawahnya masih banyak lapisan-lapisan tanah lain, bahkan ada tanah yang bergerak dan disebut plate tektonik itu atau ocean tektonik itu, dan dia bergerak menyusup ke dalam sehingga kena panas berubah menjadi lava dan kemudian keluar lagi di sini menjadi bebatuan dan bersirkulasi seperti itu. Sementara dia bergerak ke arah kiri dan bergerak ke arah kanan, maka terjadi retakan disebut trench atau ridge, sehingga sering-sering memudahkan magma keluar juga di laut. Sehingga nanti akan ketemu yang namanya palung. Palung itu laut yang sangat dalam menurut kita, berupa V begini turun ke bawah. Begitu dalam. Nah, jadi oleh karena itu, proses ini Allah buat. Semuanya berdasarkan mekanisme, berdasarkan ukuran, berdasarkan ayat-ayat yang tadi. Dan kita lihat proses itu ketika muncul menjadi gunung, dan gunung melebihi permukaan air, maka jadilah gunung yang berjajar. Contohnya di Hawaii. Gunung berjajar indah. Ini contoh. Kalau tidak sampai di permukaan air, maka ada di bawah. Nanti kita temukan gunung bawah laut. Judulnya begitu. Kok gunung tapi di bawah laut? Yang salah lautnya gitu ya. Terlalu tinggi dari gunungnya begitu. Dia kemampuan tingginya segini tetapi lautnya lebih tinggi begitu. Kalau ini bisa muncul. Sehingga muncul istilah anak Krakatau. Bahwa ada gunung tinggi ibunya Krakatau, kemudian muncul lagi gunung kecil, asalnya tidak muncul, lama-lama muncul di atas air. Ketika muncul disebut anak Krakatau, seolah-olah gunungnya beranak begitu. Tapi sebetulnya itu adalah proses yang memang terjadi. Dan itu akan terjadi terus. Contohnya begitu. Dari proses magma yang keluar menjadi gunung terangkat. Sehingga ini sebuah kehidupan. Kehidupannya seperti apa? Disebut siklus bebatuan. Siklus bebatuan itu adalah batu yang keluar dari lava yang menjadi batuan beku tadi akan hancur dengan air, akan hancur dengan angin, kemudian turun, tersedimentasi, menjadi pasir, kadang-kadang keras lagi jadi batu namanya batu pasir, kemudian batu pasir itu lama-lama terbawa lagi ke bawah dengan gerakan plate tektonik, dan ketika memanas jadinya disebut batu metamorf, yang saudara kenal nanti seperti marmer dan sebagainya. Kalau terus ke bawah kena panas lagi ribuan derajat kemudian keluar lagi dan seterusnya. Maka ini terjadi perputaran, terjadi namanya siklus bebatuan. Berarti hidup, betul hidup. Cuma permasalahannya, Bapak bilang loh Pak Rudi, kok itu batu di rumah saya dari kemarin warnanya hitam, diam seperti itu, tidak pernah bertambah besar, tidak bertambah berkecil, tetap aja. Karena hidupnya batu itu ribuan tahun, ratusan tahun, jutaan tahun sampai kembali jadi magma, kembali jadi batu, kembali jadi pasir, itu umurnya jutaan tahun. Sementara kita 100 tahun saja sudah beruntung begitu. Sehingga beda ukuran, sehingga kita tidak merasakan adanya perubahan. Padahal sebetulnya dia berubah, tetapi dengan ukuran jutaan tahun. Beda ukuran seperti ini. Nah, siklus tadi itu menjadikan yang dimaksud dengan magma tadi, kalau dia terjadi kristalisasi karena temperaturnya turun, jadi batuan beku. Batuan beku itu kena erosi, kena deposition, kena udara, kena air, menjadi batuan sedimen. Batuan sedimen ada yang besar, ada yang kecil. Yang terkecil nanti dimakan oleh tumbuhan. Kalau kita menanam pohon pada kerikil tidak mungkin. Kita harus menanam pada batuan-batuan yang sangat halus. Sehingga ketika didatangkan air sebagai media, airnya membawa makanan, membawa bagian-bagian daripada batu yang sangat halus tadi, termakan oleh akar pepohonan. Jadi fungsi ibu dan bapak nyebor, fungsi ibu dan bapak memberi air, bukan hanya dia itu memberi makan karena ada H2O, tapi dia membawa materi dari bebatuan tersebut. Oleh karena itu wajib kita nyebor.
Jangan kita saja yang mandi, tapi kita juga harus nyebor. Karena memberi makan kita punya pepohonan. Bagaimana caranya kalau tanahnya kering, tidak ada air? Walaupun komponennya banyak, ada N, ada P, ada K yang disebut NPK misalnya. Ditambahkan berkali-kali tanpa ditambah air, tidak mungkin termakan oleh yang namanya akar tadi. Nah, jadi ini sedimen tuh harus kecil. Asalnya batu besar. Begitu. Sehingga kalau di Jazirah Arab yang hujannya sedikit, gunung yang disebut Jabal itu batu, itu benar-benar batu kelihatan. Tidak ada pepohonan karena pohonnya tidak dapat makanan, batunya tidak mengecil. Karena tidak ada hujan, kurang hujan dan angin juga tidak mampu menghancurkan karena dia viskositasnya lebih kecil. Maka sedikit dia punya pasir yang halus. Kalaupun ada pasir, pasirnya yang besar yang kita sebut sebagai gurun. Tidak bisa dimakan oleh akar. Sementara di Indonesia, hujan yang begitu lebat setiap tahun juga banyak, maka terjadilah perubahan dari batu besar bekas gunung-gunung jadi pasir, pasirnya jadi bahan yang sangat halus, yang halus itu yang dipakai sebagai bagian daripada yang bisa dimakan oleh kita punya akar. Nah, itulah yang menyebabkan bedanya Saudi Arabia dengan kita. Karena di sana alamnya seperti itu sehingga tidak ada pepohonan akhirnya. Kita enak sekali menanam di mana saja, ada makanan di bawah tanah, cukup dikasih air maka dia tumbuh. Ada yang tumbuh jadi pepaya dari tanah yang sama. Ada yang tumbuh jadi pisang dari tanah yang sama. Ada yang menjadi sirsak dari tanah yang sama. Bayangkan Allah menciptakan berbagai rasa yang berbeda, berbagai warna yang berbeda, berbagai bentuk yang berbeda dari tanah yang sama. Allahu Akbar. Siapa lagi yang bisa menciptakan itu? Ketika manusia ditanya, buatlah satu buah salak aja. Ciptakan satu buah salak. Ciptakan bijinya dari apa? Ciptakan kulitnya dari apa yang indah, yang bergerigi dan fleksibel itu. Bayangkan. Itu dari satu saja. Jangankan ribuan salak. Jangankan ribuan jenis buah-buahan. Jadi makin kita yakin dengan kita belajar kauniyah ini, kita makin yakin kita ini kecil. Sehingga kita makin yakin kata Allahu Akbar selama sholat kami ini kecil ya Allah. Kata Allahu Akbar itu menunjukkan kekecilan kita. Nah, kita teruskan. Sedimen tadi kadang-kadang terkompaksi, tersementasi, jadi namanya batu pasir. Dari batu pasir yang disebut sedimen ini, kemudian kalau kena panas, kena tekanan, jadi batuan metamorf. Dari batuan metamorf karena panas terlalu tinggi dia melting, jadi magma lagi, jadi batuan lagi. Dan seterusnya dia akan berputar. Ini yang kita sebut sebagai siklus. Bebatuan. Tetapi karena umurnya jutaan tahun, kita tidak melihat proses itu terjadi. Tetapi dengan ilmu pengetahuan kita sadar bahwa itu terjadi. Mari kita lihat lapisan buminya. Lapisan buminya, walaupun belum ada pernah manusia masuk ke dalam bumi setebal ini, sudah saya jelaskan sebelumnya, di dunia migas saja kita ngebor hanya sampai 12 kilometer. Tapi 12 kilometer dibanding sumur ibu dan bapak yang cuma 60 meter, ini 12.000. Disangkanya hebat. Wah, Pak Rudi bisa ngebor 12.000 meter. Padahal di rumah coba 20 meter sudah dapat air, 60 meter sudah dapat air. Bahkan kalau sudah 200 meter, 300 meter seperti di hotel, seperti di pabrik, udah harus pakai pompa submersible, begitu ya. 12.000 meter. Tapi kalau di kilometer kan cuma 12 kilometer. Karena jari-jari bumi itu 6.300 kilometer. Maka sudah saya sampaikan, kita ini baru ngelikitik bumi. Belum masuk. Baru dikelikitik keluar minyaknya, dikelikitik keluar gasnya, dikelikitik keluar geotermalnya, panas buminya. Itu yang kita lakukan. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan di sini, manusia ini belum apa-apa bagi bumi. Bumi ini terlalu kuat untuk dihancurkan. Kalau mengatakan bumi ini udah mau hancur katanya. Dilakukan ini, enggak, kata bumi apa ini kalian? Digali-gali batu bara sudah sampai sekian meter.
di grassberg sampai sekian kilometer ke bawah. Kata bumi, apa ini? Ini kayak seperti orang ngeinfus kali ya, atau seperti orang menggaruk begitu. Kata bumi, betapa bumi ini perkasa, tetapi dengan menggunakan ilmu yang namanya dengan ahli-ahli geofisis, kemudian dikirimlah frekuensi di satu titik, ditangkap di tempat lain, kemudian lihat pantulannya, lihat yang terusnya dan seterusnya, digambarkan di bawah ternyata ditemukan tanda kutip. Menurut tebakan manusia dari ilmu yang diperoleh, ada yang namanya inti bumi, ada yang namanya mantel, ada bagian luar daripada mantel, dan seterusnya sampai yang terluar. Begitu. Dan itu berbeda frekuensi, artinya berbeda kualitas batu, ada yang keras, ada yang lembek, ada yang berbentuk cairan, dan seterusnya. Walau-walau. Karena manusia belum bisa turun. Jangankan sampai ke dalam, 12 km pun baru alat ukurnya. Belum manusianya turun, begitu. Nah, mari kita lihat. Ada yang menggambarkan indah seperti mainan anak-anak seperti Lego. Oh, bumi itu berlapis-lapis macam-macam. Dan yang disebut pulau dan benua itu hanya lapisan tipis. Dan yang paling hebat lagi, yang disebut dengan yang namanya awan, itu seperti nempel saja. Karena awal itu tingginya, awan itu cuma kira-kira 8-12 kilometer. Sehingga ketika kita terbang pakai pesawat ke Saudi Arabia, diumumkan 33.000 feet atau 11 kilometer, kira-kira beberapa kadang-kadang kita di atas awan. Awan ada di bawah karena kita di atasnya. Awan itu tidak pernah naik karena Allah menciptakan bahwa yang disebut awan yang berisi air itu tidak akan pernah lepas dari bumi. Tidak akan ada satu tetes H2E menghilang dari bumi. Semua akan kembali. Apa yang di laut diuapkan, berhenti di atas, kena dingin, turun lagi jadi hujan. Begitu seterusnya dan tidak pernah habis. Sehingga saya katakan tidak akan pernah ada orang yang mengerti mengatakan di bumi ini air akan habis. Tidak. Allah sudah membuat mekanismenya dengan sangat sempurna. Tidak akan habis. Dia akan kembali ke bumi itu air. Melalui mekanismenya. Begitu. Nah, maka nempelnya, kenapa disebut nempel? Bayangkan dari sini ke sini 6.300, ini cuma 12. Ini seperti nempel awan itu. Sekeliling itu. Nempel aja, tidak pernah kemana-mana. Nah, kita teruskan. Lapisan kulit bumi itu kalau dibuat menjadi seperti ini. Balik lagi yang menjadi penting kita, yang menjadi tempat duduk kita tidak sampai 100 km tebal. Begitu. Jadi kita itu berada di kulitnya. Kalau badan kita itu kulit arinya, kita itu hidup di kulit arinya. Di sini, yang keras bagian atasnya saja. Ini kita tidak pernah tahu. Dan yang kita manfaatkan dari minyak, gas, dan panas bumi juga dari kulit arinya. Dari kulit kecil yang sangat tipis itu. Nah, bahwa otak-otak manusia generasi kita hanya diberi kemampuan untuk mengeksploitasi, untuk memanfaatkan apa yang di kulit ini. Itu pun sudah lebih daripada cukup. Seluruh dunia bisa pakai mobil, seluruh dunia bisa pakai pesawat, seluruh dunia bisa masak pakai gas dan sebagainya. Bahkan sekarang harga minyak sedang turun karena apa? Produksinya sedang meningkat. Saudi Arabia sedang ngerem produksi karena takut harganya melorot. Dan seterusnya mekanisme itu secara keekonomian terjadi perilaku itu. Amerika sedang ngebor dengan menggunakan teknologinya. Bisa ngebor namanya dulu disebut batuan tidak menghasilkan minyak seperti di Shell. Ternyata dapat disebut shale gas seperti oil gas. Sehingga produksi Amerika sekarang melebihi Saudi Arabia. Amerika sudah 13.000, 18.000 juta. 13 juta sampai 18 juta barrel. Kemudian Saudi Arabia menahan diri sampai 12 juta barrel. Ada sebuah negara yang kemampuannya seperti Saudi Arabia. Kemudian risetnya seperti Saudi Arabia. Tetapi produksinya seperti Indonesia. Cuma 600.000. Yaitu Venezuela. Karena sedang diembargo oleh negara maju. Karena dia menasionalisasi seluruh perusahaan migasnya. Sehingga dia memiliki cadangan seolah-olah ratusan atau bahkan ribuan tahun. Karena produksinya kecil, cadangannya besar. Itu Venezuela. Begitu. Nah, itu semua bermain di mana? Bermain di atas. Belum lagi ilmu nanti orang-orang yang mengerti geofisika meteorologi bermain di atas ini. Tentang troposfer dan seterusnya. Kita baru bermain di sini. Begitu. Kita lihat.
Yang kedua, itu tentang bumi. Bagaimana lempeng tadi yang saya bilang bergerak itu. Wa man ja'alal arda qararon. Apakah itu atau A-nya itu apakah, man itu siapakah, tetapi karena yang dibicarakan Allah nggak berani disebut. Apakah seseorang enggak. Jadi diterjemahkan apakah zat ya, karena walau alam Allah itu seperti apa. Apakah zat gitu. Za'ala yang menjadikan al-ardo, yang menjadikan bumi itu sebagai tempat berdiam. Gitu. Apakah? Gitu. Maksudnya itu ke Allah. Sehingga di sini diterjemahkan oleh para mufasir, yang kamu sekutukan itu lebih baik ataukah, ini bercerita di kalimat sebelumnya yang membicarakan yang mensekutukan Allah, yaitu yang orang syirik. Yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, ja'ala menjadikan ilalaha anharon, menjadikan sungai-sungai anharon, zabat, jadi naharon, anharon, menjadi sungai-sungai di celah-celahnya, waja'ala laha rawasia, rawasia itu gunung-gunung ya. Jadi menjadikan celah-celah, menjadikan sungai di celah-celahnya, menjadikan gunung-gunung untuk mengukuhkannya. Ja'alal bainal bahro ini dua laut, bahro ini dua laut, di antara baina, di antara dua laut, hajijan. Di sini diterjemahkannya menjadi menjadikan suatu pemisah antara dua laut. Jadi kalau gitu fungsi daripada gunung-gunung tadi itu sebetulnya memisahkan dua laut. Gitu. Ilahun ma'allah. Dan apakah ada Tuhan bersama Allah? Artinya ada Tuhan lain selain Allah. Maksudnya adakah sesuatu atau zat tadi yang mampu menciptakan seperti yang kami ciptakan? Begitu. Bal bahkan diterjemahkan menjadi sebenarnya aksaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Nah, kita lihat apa yang dimaksud. Dimaksud para ilmuwan itu begini. Ketika terjadi gunung dan itu menjadi berdiri seperti itu, menjadi berdiri seperti itu, ada laut yang menjadi terpecah, ada laut yang sebelah sini, ada laut sebelah situ. Nah, pemisah antara dua laut. Bahkan ada laut sebelah kanan. Jadi dibalik. Bukan kemudian lautnya yang kemudian dihubungkan, tapi sebetulnya aslinya seolah-olah seluruhnya adalah laut. Dengan munculnya sesuatu yang melebihi tinggi daripada laut, maka seolah laut-laut itulah yang kemudian dibelah. Dibelah, ada Sumatera Utara, di utara Sumatera ada laut, di selatan ada laut, pembelahnya adalah Pulau Sumatera. Kenapa Pulau Sumatera? Sebetulnya Pulau Sumatera adalah gunung. Gunung yang berjajal oleh orang Sumatera disebut Bukit Barisan. Ada gunung-gunung mulai dari Sibayak sana yang menghasilkan panas bumi sampai ke selatan, terputus sebentar di Selat Jawa, nyambung lagi gunung Pandayan, Gunung Tangkuban Perahu, sampai terus ke selatan, sampai ke Banyuwangi, gunung semua. Maka tidak ada orang minyak yang ngebor di selatan Pulau Jawa, di selatan Sumatera. Karena di situ adalah bergeraknya gunung dan ada pergerakan tanah yang tidak memungkinkan minyak berada. Sehingga orang kalau ngebor di utara Pulau Sumatera, mulai dari Lok Semawe, sampai ke Duri, sampai ke Minas, terus sampai ke Palembang, sampai ke utara Pulau Jawa, ke utara Jawa, Pulau Seribu, sampai kemudian ke Madura sana, utara Bali, North Bali. Jadi minyak berada di utara. Di selatan apa? Ada pegunungan. Disitulah disiapkan panas bumi. Ada mulai Sibayak sana terus ke Padang, sampai di sini Kamojang dan seterusnya berjajar. Itu semua berhubungan dengan ini, panas. Nah, disinilah adanya. Dan ini yang dipisahkan dua laut. Gitu. Di situ bahasanya, di sini penjelasannya. Di mana An-Naml ayat ke-88 kita kan, dan engkau akan melihat gunung-gunung, waktunya cepat. Engkau melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, ini seperti yang kita pikir.
Dan engkau melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Ia nahuru ma'a sahabin. Sahab itu awan. Saudara, lihat kan awan bergerak? Lihat. Tapi saudara tidak mau melihat bahwa gunung-gunung juga berjalan. Tapi pertanyaannya kan tidak jalan, Pak Rudi. Betul, ingat tadi ceritanya. Gunung berjalan sangat lambat. Bahkan ada ahli, walau alam yang mengatakan 2,7 mm plate itu bergerak. Gitu, 2,7 mm dia setiap tahun bergerak. Lama-lama menjauh itu yang namanya palung. Yang lama-lama tadi yang bergerak menusuk ini itu 2,7 mm setiap tahun bergerak, ini menjauh, ini makin mendalam. Setiap dia bergerak, tetapi tidak dilengkapi dengan pelumas, sehingga dia tidak mau bergerak. Ada stres, ada gaya yang terus meningkat. Pada saat rilis, crack, itu namanya gempa. Naik lagi tekanan, crack, itu namanya gempa. Ketika crack lagi antara ini dan ini bergerak, namanya gempa. Sehingga gempa tuh banyak. Setahun di Indonesia tuh ribuan kali gempa. Cuma gempanya ada yang tercatat oleh seismograf, ada yang tidak. Ada yang terasa oleh manusia, ada yang tidak. Kalau di atas 5 skala Richter baru terasa oleh manusia. Di bawah itu seismograf yang mencatat. Di bawah itu seismografnya tidak mencatat, dan seterusnya. Begitu. Nah, kita teruskan. Di sini tadi, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan. Dia buat dua yang ekstrim. Kalau awan itu bergeraknya cepat, kalau gunung itu bergeraknya lambat. Dibandingkan sama Allah di sini. Akan melihat gunung-gunung yang engkau kira di tempatnya dia tetap, padahal dia berjalan seperti jalannya awan. Kalau orangnya tidak diberi pengetahuan, bisakah kemudian menerima ayat ini sebagai kebenaran? Tentu tidak. Jadi naon itu maksudnya Cina Allah itu menganggap bahwa gunung itu tidak tetap, naon maksudnya kan gitu. Paling bertanya-tanya saja. Apa benar gunung itu seperti awan bergerak, kan begitu? Demikianlah penciptaan Allah menjadikan segala sesuatu dengan sempurna, gitu ya. Sesungguhnya dia maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya, innahu khobirum bima tab'alun. Nah, jadi ini ingin dijelaskan oleh Allah, ada sesuatu yang kamu sekarang anggap itu berhenti atau diam, ternyata dia bergerak. Seperti apa? Tadi sudah saya katakan bahwa ini bergerak turun, dan ini menjauh, ini masuk ke dalam. Begitu berputar terus. Begitu juga di sini berputar terus, berputar. Dan kita ada di atasnya. Kita di gunung di sini berdiri. Apalagi Jawa Barat, gunung semua, gitu. Beda dengan Jawa Tengah yang lebih stabil atau Jawa Timur. Jawa Barat tuh paling aktif. Sehingga kalau dijumlahkan, betapa Jawa Barat itu ketika gerakan naik tanahnya, ada sungai yang sebelumnya lewat, dijadikan airnya terjun, disebut air terjun. Jumlahkan di Jawa Barat berapa banyak air terjun. Banyak sekali. Pergi ke selatan Bandung, ke utara Bandung, ke barat Bandung, ke Cimahi. Waduh, banyak sekali air-air terjun. Dan ketika kita nikmati, Allahu Akbar, indah sekali air terjun. Gitu ya. Dan banyak sekali air terjun di Jawa Barat. Nah, di dalam At-Tur ayat ke-10, watashirul jibalu sairon. Dan gunung-gunung si jibalu itu berjalan, diulangi nih. Sairon dari sayaro dengan tasiru. Itu mujarotnya sama. Unsur katanya sama. Kalau ada yang sama, satu fiil, satu kata kerja, satunya adalah isim, maka isim ini akan menjadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu sebagai penegasan. Maka muncul kata sungguh. Sungguh. Dari mana kata sungguh-sungguh? Tidak ada dalam terjemahannya. Tapi itu muncul karena dan jibalu, gunung-gunung, syaro, berjalan. Gitu. Dan gunung-gunung berjalan,
Sungguh berjalan. Dari mana kata-kata sungguh-sungguhnya itu? Karena ini adalah disebut maf'ul mutlak begitu. Jadi kita mau mendengarkan kata Allah bahwa hey, kalau kamu tidak percaya, ini Allah mengatakan gunung-gunung itu benar, sungguh-sungguh, benar-benar berjalan begitu. Nah, lihatlah gambar ini. Berjalannya gunung-gunung dengan flat itu tadi dikatakan di sini terjadi pertabrakan, di arahnya pertabrakan begitu. Jadi ini masuk ke sana bergerak begitu, sehingga ngarangsek kalau bahasa Sunda mah. Punten bahasa Indonesia. Ngarangsek dah ke Pulau Jawa, ke Indonesia. Yang ini ditinggalkan, lihat ini makin menjauh. Ini ada retakan di sini, ada retakan di sini. Jadi ini retakan gitu. Di sini ada retakan, di sini ada retakan. Ini ngarangsek. Ngarangsek itu jadinya gunung. Gunung-gunung berjadar di Jawa, di Sumatera begitu. Ya. Begitu terjadi. Di kita ada di atasnya nih nemplok. Gitu kecil-kecil manusia. Seuprit gitulah. Kalau di dalam kue mah kayak cipratan saja manusia mah. Gitu ya. Nah, ini gambarannya akibat merangsek terjadilah gunung. Ini gunung terjadi. Dan ini satu titik ini adalah satu catatan daripada gempa. Gempa yang terjadi ada gerakan yang masuk. Makanya orang mengatakan sebagai ring of fire. Ring of fire ini inilah yang kemudian mengakibatkan kita boleh memanfaatkan kalau kemudian ada batu yang panas dilewati air, kita kasih lubang, namanya lubang pemboran, maka air itu kena batu yang panas menjadi uap, keluar ke atas. Di atas dipasang oleh kita turbin. Dari turbin ketemu kena magnet, magnetnya menghasilkan listrik, listriknya dikirim ke kita ke rumah. Begitu. Itu namanya di Kamojang. Jadi kalau begitu di Kamojang ada apa? Ada cawan panas di bawahnya. Manusia mengisi airnya. Bukan manusia, Allah mengisi airnya. Dengan apa? Ada gunung di atasnya, Gunung Papandayan. Di mana Gunung Papandayan meresap air hujan. Air hujannya turun ke bawah, naik. Begitu juga Galunggung. Nanti insya Allah Selasa beberapa bapak-bapak akan ke Galunggung. Akan merasakan air yang panas. Dari mana air panas? Air yang dari gunung sana kemudian turun ke bawah. Ketemu batu yang panas, airnya keluar menjadi uap dan menjadi ada uap yang berupa uap, ada yang berupa air panas atau panas sekali. Kalau membawa bagian daripada batu menghasilkan ada di situ kandungan magnesium, kalsium, belerang dan sebagainya seperti di Ciater, sering-sering kita merendam sekalian gosok-gosok kulit. Katanya ada sedikit koreng saya ada. Mudah-mudahan sehat. Tapi kalau di Galunggung airnya bersih, jernih. Di begitu pun tidak bau. Kenapa? Airnya itu air bersih. Rupanya di bawah tanah dia tidak membawa kotoran-kotoran yang terbawa dari batu. Mungkin batunya sangat keras sehingga keluarnya adalah air yang bersih tetapi panas. Itu di Galunggung beda. Gitu. Nah, jadi itu namanya ring of fire oleh manusia dimanfaatkan. Di New Zealand jadi panas bumi, di Indonesia jadi panas bumi, di Filipina jadi panas bumi, di Jepang jadi panas bumi. Alhamdulillah. Jadi ada manfaatnya. Begitu juga di Amerika Utara maupun Amerika Selatan ada panas bumi. Begitu. Dari ring of fire ini, dari bebatuan yang tadi bekas tumbukan, ini pergi kemari. Ini menjadi menjauh. Jadi ada laut Palung yang dalam di selatan. Sementara ini yang menjauh. Ini mendekat sampai merangsek ke Pulau Jawa. Begitu. Nah, kita lihat bentuknya. Secara 3 dimensi yang kita sebut lempeng di Indonesia seperti apa. Sekarang kita perkecil. Maka kita lihat di sini. Lempeng yang lautnya dalam ini ada di selatan Jawa, selatan Sumatera. Tuh. Oleh karena itu saya katakan tadi kalau mencari minyak dan gas ada di sini. Tapi kalau panas bumi ada di selatan. Tidak ada orang yang mencari minyak dan gas itu di selatan sini. Tidak akan ada. Bahkan untuk eksplorasinya aja orang pun takut. Terutama orang Jawa. Kenapa takut? Ke selatan takut Nyi Roro Kidul. Yang ditakuti Nyi Roro Kidul. Padahal yang ditakuti secara alamiah ini laut yang dalam.
Kadang-kadang katanya di sini nanti kalau terlalu jauh di pantai kesedot, awas katanya. Nanti dipanggil sama nyer. Bukan, karena memang terjadi turbulensi di sini. Bisa kesedot, memang bisa kesedot ke bawah. Begitu. Sedot jauh sekali begitu ketika terjadi turbulensi di sini. Nah, ini gambaran yang sebenarnya terjadi. Kalau kita punya pengetahuan, jadi kita sadar. Kenapa di utara Jawa di sini pantainya landai sekali. Contohnya di Cirebon gitu, di Tambun dan sebagainya. Pantai jauh antara tempat rumah di sampai ke airnya. Ya karena memang dia landai. Dan disinilah tempat kita cari kalau itu orang-orang migas ya. Kalau orang panas bumi ada di selatan. Kalau begitu apa manfaatnya gunung-gunung tadi di selatan Jawa dan Sumatera? Apa cuma hanya ada panas bumi? Tidak. Di selatan itu, di Sukabumi Selatan dan seterusnya, di situ akan ketemu bebatuan yang indah. Ada oniks, ada batu-batu yang indah dan sebagainya. Kemudian dihamplas, dipotong dengan bagus. Dan dijual ke kita jadi perhiasan. Kadang-kadang di rumah juga dijadikan di sudut begitu. Itu karena dari selatan. Tidak mungkin kita impor dari Cirebon. Kalau beli batu di Cirebon, karena di situ ada Wali Songo. Ini katanya dari Wali Songo begitu. Itu mah ketipu saja. Seperti saudara-saudara memberi di emperan Masjidil Haram, ada batu murah. Homsa real, 5 real. Wah, beli ini dari Mekah. Hati-hati, itu mungkin datangnya dari Sukabumi. Dikarungin, dibawa ke sana. Di sana dijual lagi, begitu. Ya. Di kita lebih banyak di selatan Pulau Jawa, di selatan Sumatera itu, ya. Nah, mari kita lihat regional di Indonesia itu digambarkan oleh ahli geologi, ternyata tanahnya banyak di mana-mana begitu. Sehingga kalau ahli-ahli pengeboran tadi misalnya harus ngebor cukup dalam, harus hati-hati dengan retakan itu. Ketika ngebor tiba-tiba kejeblos. Ketika ngebor tiba-tiba tergelincir dan seterusnya dan seterusnya. Ini ilmunya tersendiri. Nah, itu Pak Saleh. Makanya kenapa orang pada datang katanya ke Cigadung tuh ke agronomi 5 berduyun-duyun, kadang-kadang 30 orang, kadang-kadang cuma ingin belajar. Pak Rudi gimana ini mau nyampe di kedalaman ini nanti? Pak Rudi saya sedang ngebor di sini nanti gimana? Masalah yang harus dihadapi. Pak Rudi saya sedang ngebor di sini, saya sedang ngebor di Papua ini. Datang gitu ke Cigadung, larinya mah tetap ke sini kan gitu kira-kira. Itu regional geologi Indonesia seperti itu. Sebelum saya mulai ke chapter terakhir tentang jenis bebatuan, saya ingin mengingatkan sekali lagi tentang proses magma yang jadi batuan beku, kemudian jadi sedimen dan jadi batuan sedimen, dan kemudian jadi batu. 3 poin ini yang saya contreng, saya akan terangkan. Batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metabol. Itu sebagai yang terakhir dari saya. Batuan beku. Pernah lihat batuan beku? Indah tuh. Ukiran kalau kita suruh ngukir, yeay, batuannya indah seperti itu gitu ya. Kalau saudara pergi ke Jakarta naik jalan tol, sebelah kiri kadang-kadang ada yang sedang dipapas, terlihat ada lapisan-lapisan seperti ini. Emang ini dibuat oleh manusia ukirannya? Tidak. Sudah ada begitu di alamnya. Dan itu diperoleh dulunya dari pembentukan magma. Seperti itu. Indah itu. Batuan beku. Apa itu batuan beku? Batuan yang terbentuk. Saya kasih. Batuan yang terbentuk karena pembentukan magma. Lava yang membengkak. Magma sendiri adalah batuan yang berbentuk cair. Sangat panas. Berada di dalam kerak dan atau perut bumi. Lavanya itu yang mencapai permukaan bumi kita sebut sebagai lava. Begitu. Itu definisinya. Nah, kita lihat satu produknya. Saudara pernah dengar batu apung? Kadang-kadang dipakai mandi juga. Nah, karena ini ternyata batu apung ini banyak porinya. Karena banyak porinya dijumlahkan densitas rata-ratanya lebih kecil daripada air. Sehingga kena air dia ngapung. Gitu. Warnanya abu-abu dia berpori bergelembung untuk menghamplas. Nah, kalau Pak Saleh atau Pak Maman mau motong sapi kadang-kadang juga oleh batu itu termasuk klasifikasi ini ya sebagai penghamplas ya. Juga sebagai isolator temperatur tinggi. Jadi kalau mau ada tungku yang panas dikasih batunya yang seperti ini nanti di luar daripada tungku menjadi dingin begitu. Obsidian warnanya hitam seperti kaca ya, tidak ada kristal-kristal di sini.
Kegunaannya untuk alat pemotong, zaman dahulu sebagai tombak, zaman dahulu itu, dan bisa dijadikan juga kerajinan. Ada juga granit. Pernah lihat granit? Kalau ibu dan bapak lihat kok granit jelek begini. Yang saya lihat granit itu halus. Iya, setelah dipotong, dipoles. Dan adanya misalnya di bank tuh, bank BCA, bank ini granit semua. Atau di hotel itu granit. Ya, atau di rumah-rumah tertentu yang punya cukup untuk membelinya gitu. Sekarang ditipu, bukan ditipu, direkayasa. Jadi dari yang namanya apa disebutnya itu? Apa disebutnya? Kita tuh apa namanya itu? Keramik, tapi bentuk warnanya seperti granit. Kita kasih judulnya granito. Ada tonya, tidak seperti granit. Nah, itu sebetulnya bukan granit betulan. Warnanya seperti granit, tapi sebetulnya itu hasil dari proses manusia dibakar pada temperatur sampai 1700 Celcius itu. Namanya keramik itu. Sehingga keramik itu cukup tinggi, temperaturnya cukup tinggi, maka butuhnya juga temperatur yang tinggi, maka dipakainya biasanya gas untuk memanaskannya. Granit ini kalau sudah dipoles begitu halus, tidak ada porinya. Akibatnya kalau ibu-ibu dan bapak menjatuhkan kopi di atas granit, kopinya tidak akan membuat granit itu berubah warna. Walaupun kopinya hitam, tetap aja kok. Granitnya putih ya tetap putih. Dilap sedikit juga langsung bersih. Itu granit. Enak ya punya lantai kayak gitu. Enak, makanya yang punyanya hotel, yang punyanya bank. Ya kalau kita mah atau mana pakai granit kan gitu kira-kira. Ini namanya granit ya. Oke, berikutnya basalt. Basalt itu adalah kristal-kristal yang kecil berwarna agak ke hijau ke abu-abuan, berlobang-lobang sebagai bahan baku dalam industri poles, bahan bangunan, pondasi bangunan. Biasanya untuk pondasi yang hitam-hitam itu namanya basalt. Diorit kelabu bercampur putih gitu ya. Sebagai ornamen dinding. Kalau granit itu untuk lantainya, biasanya kalau untuk dinding dipakainya adalah dari diorit. Bagus sekali warnanya, begitu ya. Kalau saudara lihat itu misalnya satu bangunan yang namanya Masjidil Haram itu semuanya adalah granit. Sedikit dicampuri ada dioritnya sebagai pewarnanya dan itu diambilnya dari gunung-gunung di Italia sana, diambil bergunung-gunung diambil dipakai yang warnanya sama karena untuk membuat sama satu Masjidil Haram berapa banyak itu dibutuhkan dan harus sama kan gitu. Ternyata gunungnya habis, bangunannya belum selesai, tiba-tiba nyari gunung lain nggak akan ada yang bentuknya sama. Oleh karena itu nanti kalau saudara lihat di hotel ini dengan hotel itu walaupun sama-sama granit, beda coraknya. Gitu, berbeda. Begitu. Andesit juga gitu, batur bertekstur halus, warnanya abu-abu. Ini sering dipakai untuk nisan. Karena mudah untuk dipotong, mudah untuk diukir gitu ya. Sebagai cobek, karena nggak apa-apa sebagian termakan oleh kita. Lama-lama kok cobek habis kemana larinya? Perut kita. Jangan lupa itu. Ulekannya juga lama-lama memendek. Kemana? Ke perut kita itu semua. Karena dibuat itu arca gitu ya, hiasan. Itu bahannya ini. Yang ada di candi-candi seperti Borobudur dan sebagainya. Kemudian gabro. Warnanya hitam. Begitu. Dan ini sering dipakai sebagai pelapis dinding. Sebagai marmer dinding juga bisa itu gabro. Dan kadang-kadang juga kalau yang bentuknya tidak terlalu besar dipakai untuk pengeras jalan juga. Selain andesit itu juga ada gabro untuk pengeras jalan. Batuan beku itu di alam terbuka kalau tadi adalah di laboratorium atau di contoh kita. Sekarang di terbuka ini contoh. Kan tidak mungkin kemudian ada sedimen seperti ini. Terhampar seperti kue lapis kalau sedimen. Kalau ini terbentuk seperti ini. Terbentuk garis-garis yang indah, terbentuk seperti ini, terbentuk seperti itu. Ini manusia segede gini. Nah, sehingga saya katakan kalau saudara pergi ke Jakarta lewat jalan tol sering lihatin ada garis-garis begini. Coba perhatikan sambil dinikmati. Oh, itu yang kata Parudia berlapis-lapis. Ternyata betul gitu ya. Dan batuan beku di alam itu sampai ada yang lucu. Ada kekuatan yang keras di sini sehingga ketika tergores oleh angin, yang tergores sisi lainnya ini tersisa berupa batuan yang keras. Jadi seolah-olah ditempatkan seolah-olah padahal tidak. Aslinya ini seperti ini. Kemudian tergores yang lainnya ini yang tersisa begitu.
Nah, ini juga sama, ada bentuk. Ini ada yang lebih bagus. Seolah-olah ini arca. Ini seperti Gunung Padang, katanya ada arca dan seterusnya. Bisa saja ini secara alamiah terkristalisasi seperti bentuk-bentuk es-es yang tegak begitu. Seperti itu. Begitu. Dan kekuatan daripada batuan beku sampai manusia berani berdiri di pinggirnya tanpa takut jatuh. Padahal miringnya itu lebih daripada 90. Ini sudah 110. Artinya sudah lebih miring. Orang berani duduk di sini. Karena yakin bahwa batu itu keras. Karena yakin itu batuan beku. Begitu. Kalau saudara pergi, di kita juga banyak. Cuma yang saya lihat ketika kita naik perahu ada di bawah sini. Misalnya di Norwegia. Itu ada bentuk gunung yang miringnya ke sini. Dan orang di sini berfoto semua. Dan jadi sebuah tempat turis yang mahal. Di Indonesia padahal banyak. Kalau saya touring ke selatan kemarin terakhir ke ujung kulon sana lewat selatan. Ada Cisolok dengan geysernya. Orang tidak tahu ternyata dekat kita ada geyser. Di dalam sejarah dunia yang ada geyser itu adanya di New Zealand. Adanya di Italia. Di kita Cisolok judulnya pakai Ci pasti orang kita. Cisolok ada geyser yang indah itu. Keliling ke sana, aduh enak sekali kalau touring itu. Dan Pak Saleh nggak jadi ikut. Kalau ikut lumayan Pak, 800 kilo naik motor. Nah enak itu. Melihat segala macam itu kalau touring itu. Nah ternyata batuan beku di dalam tanah kalau digambarkan bisa seperti ini. Merayapnya batuan panas. Sehingga kita sekarang mau ngebor panas bumi mau di mana? Mau di sini dapat panas, mau dekat sini dapat panas. Kenapa? Karena ini sebagai konduktor panas. Konduktor panas. Jadi kita ngebor dekat-dekat si konduktor ini. Kadang-kadang kalau ini naik ke atas, nah tadi itu gambar yang muncul tuk 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 tuk. Itu bisa karena disebabkan oleh munculnya ke permukaan. Begitu. Batuan-batuan beku itu. Nah ini contohnya kalau di Indonesia, ini fotoan kita ini. Ini contohnya batuan beku yang nonjol di atas permukaan laut sehingga seolah-olah ada pulau baru di situ. Tetapi tentunya karena batuannya keras, batuan beku, tidak ada tanaman yang tinggi besar di sini. Dari mana makanannya? Nggak cukup. Tapi Indonesia masih bisa lah kalau lerumputan. Karena ada diterbangkan oleh udara, kotoran, atau debu-debu sehingga tumbuh. Di Saudi Arabia tidak. Begitu. Karena diameter pasirnya besar-besar. Di sini kita kecil-kecil. Akhirnya batuan beku itu ternyata sumber namanya. Kalau di luarnya seperti ini jelek. Tapi kalau dibelah tengahnya tuh kayak begini. Indah sekali. Bahkan dipotong kecil. Jadi begini. Jadi begitu. Jadi begini. Jadi begini tuh. Ya. Enak kan lihatnya? Tuh. Batuan beku jadi perhiasan. Mulailah ibu sekarang terperangah. Oh ternyata perhiasan tuh dari batuan beku. Ya, tuh. Di rumah-rumah sering ini dijajarkan di ruang tamu. Kan indah tuh. Tuh, nanti ada tulisan Allah. Wah ini mah khusus gitu ya. Itu seperti Allah gitu. Ada gitu ya. Ada nanti gitu ya. Wah ini seperti apa singa gitu ya. Wah dan seterusnya. Dibuatlah ada batu-batu. Dan di sini yang paling batu-batunya indah Pak Maman. Ya Pak Maman. Batunya wah kalau setiap Pak Maman batu aduh bagus indah-indah. Dan selalu matching dengan bajunya. Baju biru, batunya biru begitu. Alhamdulillah gitu ya. Itu dari batuan beku semua. Dan ini ibu-ibu kalau sekarang sudah pakai kerudung nggak bisa pakai kalung lagi di dalam. Kasih aja di sini. Tetap aja indah kan ini tuh. Ditempel apa namanya tuh jadi bros begitu. Wah, batunya pun banyak nempel. Mangga tak? Nanti bros dijadikan apa hadiah kalau ada orang pernikahan kasih satu bros. Senang sekali. Silahkan gitu ya. Kasih bros apa disebutnya itu goodie bags-nya ya gitu ya dikasih bros. Silahkan gitu ya. Dan akhirnya batuan beku itu ujung-ujungnya secara kita memanfaatkan panas untuk kemudian airnya masuk, airnya yang kena panas wajan batu yang panas dijadikan penggerak turbin, generator jadi listrik begitu. Kemudian airnya dikembalikan ke bawah supaya nanti bisa memanaskan lagi, berputar airnya.
Begitu. Karena apa? Nunggu dari gunung dari sini, dari atas ini, belum tentu terpelihara. Gunungnya dibabat orang, airnya berkurang, mati ini panas bumi di Kamojang sana. Akibatnya gunungnya segera disahkan oleh pemerintah sebagai konservasi, tidak boleh ada bangunan. Tetapi tetap manusia kita mah ada we gitunya. Memotong pohonnya, memotong kayunya dan sebagainya. Sebetulnya itu dilindungi untuk apa? Untuk kita supaya listrik kita tetap jalan, supaya generator tetap jalan, supaya uap tetap keluar, airnya harus ada, begitu. Nah, yang kedua, ada tiga yang akan saya terangkan. Satu batuan beku, satu sedimen. Sedimen itu aslinya dari gunung yang keras tadi terhancurkan oleh air dan kemudian masuk ke sungai, ke muara sampai ke laut. Ke sini. Sampai ke sini. Ini sudah di bawah laut. Karena air yang tawar ini mengandung komponen-komponen bebatuan, maka dia bisa lebih berat daripada air asin. Sehingga akan ditemukan namanya sungai bawah laut. Itu dari Kalimantan Mahakam, itu sampai antara Pulau Jawa dan Kalimantan ada sungainya. Tapi di bawah laut, rasanya tawar. Di bawah laut yang asin ada yang tawar. Tidak bercampur. Di Al-Quran juga ada. Tidak bercampur. Karena apa? Karena ini densitasnya besar. Nah gitu. Begitu juga dari sini. Begitu. Akibatnya yang di sini batuan besar, makin sini kecil, halus. Jadi sand, jadi silt, jadi lano, begitu. Terus gitu. Kemudian termampatkan lagi. Nah, baru yang halus-halus tadi termampatkan. Jadi batuan sedimen namanya. Tetapi dia pasti berpori. Begitu. Asalnya begini batuan bekunya. Termampatkan itu bisa. Kalau kebetulan ada kehidupan di bawah sini, ikut termampatkan. Nah, akibatnya apa? Batuan sedimen yang terbentuk itu terjadi pengendapan, pengikisan batuan, tertiup angin, air, dan sebagainya. Kemudian jadilah kalau itu bertemu kembali dan terkeraskan, disebut konglomerat. Ibu dan Bapak tahu apa namanya konglomerat? Sekarang sudah jadi salah. Konglomerat itu orang kaya jadinya. Bukan. Konglomerat itu bertemunya atau berkumpulnya kembali dari beberapa fragmen. Begitu. Karena dia usahanya banyak, segala macam disebut konglomerat. Sebetulnya aslinya dari berbagai macam bebatuan yang berbeda digabungkan jadi konglomerat. Kalau kita mah yang kita kenal kalau ada makanan rawuan itu konglomerat. Ajar nahon didapat atau yang disebut juga apa itu yang paling kita senangi kalau buka puasa itu apa namanya? Bala-bala, itu konglomerat. Sagala diasupkeun, nah itu namanya konglomerat dihijikeun jadi teas deui. Itu konglomerat. Nah, ini konglomerat begitu. Material-material kerikil bulat dan sebagainya bergabung lagi begitu. Batu pasir yang ini paling kita sukai. Sudah jadi pasir, dikeraskan jadi batu pasir. Di sini ada lobang. Lobangnya bisa 20-25%. Dan lobang ini berisi air. Dan air yang kemudian dari gunung sana ngalir ke Cigadung sini. Oleh kita dibor sampai di lobang ini 20 meter, 30 meter. Akhirnya kita pompa ke atas. Alhamdulillah ketemu pasir. Akhirnya tukang bor air bagaimana caranya? Ngebor ditinggali. Oh iya masih tanah liat. Ah iya mah pasir pak. Kalau sudah pasir sudah senang dia. Berarti akan ketemu air. Begitu caranya. Ketemu pasir. Terus dibor lagi. Beberapa meter lagi pas. Salente lagi. Cina sampai dalam begitu. Baru bagian atasnya nanti lubangnya ditutup. Dikasih karung. Dikasih pasir. Dikasih ijuk. Supaya tidak bercampur lapisan atas dengan bawah. Dan seterusnya. Begitu. Ini batu pasir yang kita cari. Ternyata minyak dan gas itu carinya juga batu pasir. Disitulah selain daripada air, bisa terisi minyak, bisa terisi gas. Kalau zaman dahulu, batuan ini jutaan tahun yang lalu, pernah ada kehidupan di zamannya. Zaman apa? Jutaan tahun hitungannya, ratusan juta tahun. Batu serpih. Itu batuan yang tipis-tipis, kadang-kadang dipakai untuk dinding atau dipakai untuk lantai. Kalau di rumah, itu ada lantai yang hitam. Itu adalah serpih. Dan itu bagus. Itu saudara boleh lihat kalau ada. Batu gamping yang saudara lihat di Citatah sana, itu batu gamping. Itu terdiri dari warna putih dan abu-abu dan ini mengandung
bahan kapur gitu. Kenapa? Karena batu gamping itu terbentuknya di laut. Dari apa? Dari cangkang-cangkang hewan-hewan laut. Kalau begitu dulu yang namanya Citatah berarti laut. Betul. Ayo nama gunung Cina sekian ratus meter di atas permukaan laut. Betul. Karena tadi itu bergerak. Terangkat. Begitu. Jadi Citatah, jadi gunung, jadi apa dan sebagainya. Dulunya di sini laut. Begitu kapur itu. Ada Breksi. Begitu ya. Pernah ibu-ibu ke Jogja, ke Breksi? Nah, ini Breksi itu kayak begini. Pecah berasal dari letusan gunung berapi karena dekat gunung berapi di Jogja. Sekarang dijadikan daerah wisata namanya Gunung Breksi gitu ya. Kita pikir apa? Ternyata batu dan ini mudah untuk ditata, dibagusin begitu ya. Jadi kerajinan. Dan kalau saudara pergi ke Dago ada stalaktit, ada stalagmit di gua-gua yang kecil begitu. Ya, atau di Pangandaran ada juga gua gitu ya. Itu juga bentukan batuan-batuan di alam ya. Dan ada batuan lempung, coklat keemasan juga ini dipakai kadang-kadang untuk dinding yang warnanya merah. Kalau ada rumah yang warnanya merah, itu adalah batu lempung. Begitu. Di India sana dipakai untuk apa? Apa namanya? Yang dipakai hadiah untuk istrinya itu? Bangunan yang besar. Taj Mahal warnanya merah. Nah, itu dari lempung. Begitu, Taj Mahal. Nah, jadi batuan sedimen di alam, kalau tadi adalah batuannya, kita lihat di alam. Di alam itu setiap sungai menghasilkan kotoran. Kotoran itu mengandung daripada sedimen tadi. Kalau sudah dekat muara, ada meander. Sungai itu tidak lagi lurus. Sungai itu pasti berbelok kalau dekat muara. Jadi kalau kita lihat ada sungai berbelok, berarti ini udah dekat muara. Kalau sungainya itu lurus, oh berarti masih di pegunungan. Kalau batunya masih tajam-tajam, itu di pegunungan. Kalau dekat dengan pantai, itu sudah pasir dan sebagainya. Itu semua petunjuk dari Allah. Gitu. Semua petunjuk begitu. Ada batu yang besar, ada batu yang makin banyak bulatnya, berarti sudah dekat ke muara. Batunya runcing-runcing, itu berarti masih ke atas, ke sungai, ke sumbernya, dan seterusnya. Nah, kita teruskan sedikit lagi. Nah, ini contohnya. Ini kalau tajam-tajam seperti ini masih di pegunungan ini. Ini tanpa dikasih tahu itu nggak mungkin di dekat muara kan begitu. Ini juga batuan sedimen yang saudara bisa lihat berbagai macam lapisan. Ini umurnya bisa berapa lama? Kalau saudara punya sedimen misalnya hasil daripada galunggung saja yang sangat eksplosif itu paling jadi beberapa meter di rumah kita. Apalagi kalau cuma debu harian. Jadi kalau dapat lapisan sampai 20 meter atau 100 meter lapisan, itu berapa lama terbentuknya? Gitu. Itulah muncul. Kemudian para ahli mengecek apa batu itu, ya. Ini contoh misalnya di Bangka Belitung, kemudian grain-grain daripada batunya kita cek. Ini dari Simenggaris, dari Kalimantan Timur yang mengandung banyak minyak. Minyaknya ada di lubang-lubang ini. Itu kalau kita coba men-slice-nya, memotongnya, kemudian lihat di mikroskop begitu. Dan ini kelihatan di alam, contohnya di Tenggarong seperti ini. Tuh, lapisannya macam-macam. Seperti ini. Dan Allah mengatakan di dalam surat Argosia, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung-gunung ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan. Nah, kata-kata dihamparkan dengan sutihat ini diterjemahkan oleh orang yang tidak berilmu seolah-olah bumi ini datar. Padahal sudah terbukti bahwa bumi ini bulat. Dari ilmu pengetahuan di darat maupun di udara, apalagi sekarang sudah dengan teknologi, kita bisa naik ke atas, kita bisa dengan menggunakan Hubble dan sebagainya. Semua benda itu bulat. Termasuk alam semesta ini semuanya adalah bulat. Ya, jadi hampar itu adalah tadi proses penghancuran, tersedimentasi itu namanya dihamparkan. Begitu. Ini contohnya dihamparkan dengan apa? Dengan hujan, dia turun ke sini, terhamparkan. Dengan gesekan, terhamparkan semua ke sini, terhamparkan. Terhamparkan itu mengakibatkan kita punya dataran, sehingga kita punya rumah di tempat yang datar. Itu dihamparkan begitu, bukan di dindingnya. Nah, ini contoh hamparan. 1 hamparan, 2 hamparan, 3 hamparan, 4 hamparan, seperti kue lapis. Berarti batu itu punya umur. Umurnya ada di mana? Umurnya paling bawah pasti paling tua. Nggak mungkin yang tuanya di atas. Yang tua di bawah. Yang muda di atas. Begitu juga ketika dibuat
urut-urutan ini tahun sekian tahun ini, dari mana? Nanti dicek. Ada dengan menggunakan peluruhan karbon. Kita bisa tahu bahwa oh ini umurnya sekian tahun, ini umurnya sekian tahun. Di dalam Al-Ghoshiyah dikatakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan yang tadi itu, ya, dan bagaimana dihamparkan, gitu. Nah, ini maksudnya dihamparkan. Akhirnya kita bisa lihat tadi berlapis-lapis. Dan ini punya umur sendiri. Kalau di situ berisi air bersyukur. Kalau itu kemudian berisi minyak lebih syukur lagi dan seterusnya. Al-Fatir mengatakan di ayat ke-27, tidakkah engkau melihat bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit? Lalu dengan air itu kami mengeluarkan hasil tanaman yang beraneka macam warnanya. Sampai di sini bercerita, nanti kita jelaskan ketika saya bicara air. Yang berikutnya yang penting. Di antara gunung-gunung itu ada yang bergaris-garis putih. Gitu. Kemudian merah. Humrun. Begitu. Gitu ya. Ada yang putih, ada yang merah, gitu. Ada yang beraneka macam warnanya, ya. Kemudian ada yang hitam pekat, gitu. Nah, itu dijelaskan di dalam Al-Fatir ayat ke-27. Ini ternyata pernah lihat seperti ini? Indah sekali warna. Ini coba lihat. Indah sekali. Ini coba lihat. Indah sekali. Ini kita kan hanya bisa memfotonya ataupun mencoba melukisnya. Tapi menciptakan benda fisik 3 dimensi seperti ini, Allahu Akbar. Indah sekali. Dan kalau saudara ingin mengetahui benarkah tanah ini bergeser, di sini tuh ada putus. Dari sini tiba-tiba lapisannya ke yang lain. Kalau ini putus, itu berarti zaman dahulunya bersatu. Saya ulangi. Ini hitam, tapi tidak nyambung. Berarti dulunya bersatu, tapi di sini ada pergerakan tanah, rekek, begitu. Nah, jadi ini naik ke atas, begitu. Ini turun ke bawah, begitu. Begitu cara logika berpikirnya bahwa oh ternyata itu begitu, berarti hidup tuh benar-benar terjadi dan ini kalau bahasa Sunda tuh tapaknya. Ini tapaknya, hasilnya. Akibat daripada tanah itu tersedimentasi, ada yang ikut tersedimentasi di pasir. Ini apa ini? Hewan laut. Ikut. Ketika batunya dilepas, ternyata di dalamnya ada bentuk hewan. Ada begini, ada begini. Berarti hewan ini tidak mungkin nyelinap ke dalam batu. Yang ada adalah ada di pasir, pasirnya mengeras. Berarti hewan ini umurnya sama dengan batu saat dikeraskan. Nah, maka ketika batunya ketahuan, maka umur hewan ini ketahuan. Berapa umurnya? Begitu. Nah, akibatnya itu yang kita sebut fosil. Kalau kita pergi ke Jalan Diponegoro, ada apa di situ? Museum Geologi, ini gambarnya ada di dalam ini. Ini semua fosil-fosil di bawah tanah. Itu semua di sekeliling kita, tapi kita tidak pernah tadabur. Tiap hari dilewatin Jalan Diponegoro, tapi tidak pernah mampir ke dalamnya. Hanya kelihatan aja bis anak-anak sekolah kan gitu kira-kira. Nah, akibatnya disusunlah. Ini umurnya berapa tahun, ini umurnya berapa tahun, ini tahunnya jutaan tahun ke bawah begitu. Sampai di sini 2 miliar tahun dan seterusnya, di mana bumi ini 5,8 miliar tahun begitu awalnya. Kehidupan mulai dari yang sederhana sampai mulai multi, ada yang berkaki dan akhirnya ada dinosaurus, ada hewan besar, akhirnya punah dan kemudian ada Homo sapiens. Barulah manusia di sini di atasnya. Terbaru, kita ini makhluk yang terbaru di situ, ya. Kemudian disusunlah oleh ahli geologi, begitu susunannya, dan manusia baru ada di atasnya, gitu. Dan urutan itu mohon maaf sedikit lagi, dari sejak dilahirkan bumi 5,8 miliar tahun sampai ada manusia yang diberi otak yang disebut nas, itulah ada di kanannya itu. Semuanya sudah tercipta, sudah sekian lama. Jadi kalau kita ini dianggap sebagai pendatang baru di bumi itu. Di Al-Quran kan kita pendatang baru, betul. Karena memang tercipta juga di sini tidak terlihat sebelumnya. Baru-baru aja ada manusia di atas muka bumi.
Sebelumnya ada kehidupan lain di muka bumi ini. Dan itu umurnya kapan? 5,8 miliar tahun yang lalu begitu kira-kira. Nah, digambarkan kalau begitu sejak mulai alam semesta diciptakan, kemudian terjadi, akhirnya manusia sekarang di ujung ini. Manusia mengambil manfaat dari kulit bumi, contohnya ini di Grassberg. Contohnya teman-teman orang tambang yang mengambil beberapa lapisan si merah, lapisan si biru, begitu, diambil sampai kedalaman tertentu, begitu. Dan kemudian untuk pertambangan, ini contohnya batu bara yang sekarang sedang rame, diambil batu baratnya, disingkap atasnya, dihilangkan pepohonannya, gitu ya. Semua ini contohnya dapat batu bara seperti ini, di mana lapisan di atas tidak kelihatan padahal di bawah ada. Orang-orang migas misalnya ngebor sampai ke sini, ngebor sampai ke situ, ngebor sampai ke sini, mengebor sampai ke sini. Ini gambar apa ini? Ini adalah gambar lapisan di bawah tanah. Dari mana taunya? Ibu-ibu kalau pergi ke dokter ingin tahu anaknya seperti apa yang ada di perut pakai apa? USG. Dengan USG kita bisa tahu, oh bentuknya ini, oh udah ada jarinya, oh sedang ngemut dan sebagainya. USG itu pakai ultrasonik di situ. Ultrasonik singkatannya USG itu ya. Dari ultrasonik itu kita bisa tahu cuma beberapa senti ke dalam perut. Kalau mau tahu 5 kilometer, 5.000 meter pakai namanya seismik. Sama seperti USG kita juga ingin tahu bawah tanah begitu. Dengan ilmu seismik ini hasilnya. Warnanya hitam putih, jelek, lebih jelek dari Picasso, tapi harganya jutaan dolar untuk dapat gambar ini. Untuk orang minyak ini penting. Nah, ini bagian-bagian yang akan saya cari nih. Di sini insya Allah nih, kita bor dari atas. Rot, begitu. Gitu caranya. Nah, terakhir akhirnya orang migas menggiring minyak. Di sini produksi, di sini injeksi, di sini injeksi, di sini injeksi dari segala arah. Tujuannya agar minyak mengalir. Contohnya di duri. Di duri diinjeksi. Di sini uap masuk ke sini. Dimasukkan uap ke dalam tanah. Ada panas. Minyaknya keluar ke atas ke sini. Begitu. Sekarang hanya tinggal beberapa tetes lagi. Dulu 1,6 juta barrel produksinya. Sekarang tinggal 200-300 ribu barrel. Gitu. Karena apa? Karena sudah mulai di sini terkuras begitu ya. Tapi cuma baru lapisan 200-300 meter. Di Kalimantan orang Indonesia ngebor sudah 6.000 meter. Di Duri baru 300-200 meter. Apa yang terjadi di bawahnya? Wallahu alam. Jadi masih kaya kah Indonesia? Masih kaya. Cuma tinggal bagaimana mengeksploitasinya. Masih kaya. Tapi kita tidak pernah bisa kemudian mencoba itu mengoptimasikannya. Kita ribut dengan hal lain. Terakhir sebagai penutup, metamorf itu hanya sedikit. Metamorf itu batuan yang sudah keras tadi, sudah jadi batu pasir tapi terpanaskan jadi lebih keras. Nah, contohnya kata metamorfik itu adalah metamorfosa dari ulat menjadi kupu-kupu. Dari ulat bentuknya begini kok jadi seperti itu, berubah bentuk begitu. Nah, ini pun sama, dari batu pasir sebelum jadi batuan beku, jadi terlelehkan, metamorf. Contohnya metamorf adalah, ini Bapak Ibu, marmer, itu metamorf. Zaman dahulu orang Indonesia itu paling hebat kalau rumahnya punya yang marmer kan. Teknologinya sampai mampu marmer. Tetapi marmer itu yang warnanya putih, kalau kejatuhan air kopi, ada warna hitam dan warnanya susah dibersihkan karena masuk ke pori-porinya. Tapi zaman sekarang teknologi sudah maju, teknologi potong sudah maju, diganti marmer dengan granit. Kalau ada kopi jatuh pun tidak akan masuk. Begitu. Nah itu bedanya. Maka marmer mulai ditinggalkan. Nah marmer paling yang dinding-dinding di masjid-masjid gitu ya. Yang kira-kira tidak ada kopi kejatuhan gitu ya. Sabak. Ya sabak untuk kerajinan zaman dahulu batu tulis begitu. Zaman dahulu karena mudah dikoret-koret begitu. Kemudian jenis ya. Putih keabu-abuan itu untuk kerajinan bagus. Ini pun lebih keras dari batu pasir. Gitu. Sekis juga sama. Itu batuan metamorfik jauh lebih indah, lebih halus. Kuarsit ini sering juga nanti sebagai bahan untuk konstruksi. Kuarsa kalau kita. Kemudian milonit jadi dijadikan sebagai kerajinan. Kemudian yang terakhir yang paling ibu-ibu suka apa? Nah, ini tidak termasuk daripada metamorf. Ini yang pertama. Ini adalah namanya batuan beku.
Tadi yang pertama untuk batuan yang keras sekali. Batuan ini terdiri dari karbon. Pernah Ibu dengar karbon? Untuk ngetik. Nah, itu paling dengarnya itu karbon itu. Untuk ngetik katanya lapisan. Karbon itu karena tekanan dan temperatur tinggi, jadi yang sangat keras batunya yang disebut diamond ini. Gitu. Sama dengan karbon, sama. Cuma karbon yang tadi tekanan temperaturnya rendah, ini temperaturnya tekanannya tinggi. Jadi ini. Jadi yang menjadikan sesuatu itu hebat kalau ditempa dengan tekanan dan temperatur tinggi. Begitupun manusia. Manusia yang hebat yang pasti diuji oleh Allah dengan sesuatu yang sangat berat. Pasti dia jadi hebat. Kalau tidak ada ujian, tidak jadi apa-apa. Kalau dia lolos dari ujian yang hebat, dia akan sangat hebat. Seperti sebuah diamond. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.